Ya, baik. Materi multimedia interaktif hari ini itu adalah motion guide ya. Sebagaimana yang Anda kerjakan di minggu lalu kita mengerjakan yang disebut sebagai motion twin. Motion twin itu digunakan untuk objek-objek yang bergerak lurus atau berubah tempat atau berubah ukuran. Ya, sementara kalau kita mau membuat animasi eh, sebuah yang geraknya lebih dinamis, misalkan burung atau mungkin tawon atau mungkin kupu-kupu, maka tentunya tidak berdasarkan gerak lurus, tapi geraknya dinamis sehingga geraknya harus mengikuti yang namanya pad. Apa itu pad? Pad itu adalah pola atau garis bantu yang akan digunakan untuk bergeraknya objek. Nah, untuk membuatnya coba perhatikan di layar ya. Nah, saya akan membuat sesuatu yang sederhana dimulai dari membuat sebuah bola. Nah, seperti halnya motion twin, sama persis dengan motion twin, maka di sini bola ini harus kita seleksi dan kita convert menjadi simbol. Sama persis ya. Kemudian saya beri nama bola. Nah, setelah itu kita tentukan terlebih dahulu durasinya. Ini juga sama dengan motion twin kemarin. Jadi misalkan durasinya adalah 5 detik. Jadi di frame 150 saya klik, kemudian saya klik kanan dan saya tambahkan keyframe. Anda boleh menggeser, pindah juga terserah, boleh. Nah, yang membedakan adalah sekarang kita membutuhkan yang namanya motion guide atau guide-nya atau path-nya. Jadi di sini di layer satu itu saya klik kanan, kemudian saya akan memilih Add Classic Motion Guide. Nah, di sini setelah saya klik akan terbentuk sebuah layar baru. Nah, di layar baru inilah saya klik frame satu, kemudian dengan menggunakan pencil tool, shortcut-nya adalah huruf Y, jadi Y itu shortcut-nya. Kemudian di sini saya akan menggambar sebuah lintasan. Misalkan nih, lintasannya gini. Ya, agak dinamis ya, shred seperti ini. Nah, untuk membuat bola ini ikut lintasan ini, maka di keyframe pertama dari bola ini, saya drag. Dan ini pastikan nempel ya. Nah, bagaimana cara memastikan nempel? Mouse-nya itu nanti akan tertarik. Jadi istilahnya snap ya. Jadi dia akan nempel secara otomatis ke sana. Demikian halnya dengan yang frame terakhir, di keyframe 150 tadi, ini juga kita snapkan di sini. Nah, dia nempel langsung ketarik seperti itu ya. Dan apabila sudah nempel, kemudian kita create classic twin, ya sama seperti yang kemarin. Kemudian kita create classic twin, maka yang terjadi adalah di sini objeknya akan bergerak mengikuti pola. Ya, jadi objeknya akan bergerak mengikuti pola seperti ini. Dan apabila dijalankan dengan Ctrl Enter, maka bolanya akan bergerak dan polanya tidak akan terlihat. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Itu yang disebut sebagai motion twin. Nah, nanti motion twin ini bisa kita kembangkan dengan berbagai macam cara. Nah, saya akan menjelaskan, jadi di eh, tutorial pagi ini, prinsipnya saya menjelaskan saja. Nanti Anda boleh praktik di apa itu namanya di rumah masing-masing gitu ya. Sementara ini Anda lihat saja, nanti Anda bisa mempraktikkan dan rekamannya nanti akan saya letakkan di YouTube. Nah, kemudian di sini materi yang kedua adalah apabila saya ingin membuat eh, sebuah motion guide yang mengikuti pola garis rotasinya. Jadi misalkan saya akan membuat roket misalkan. Jadi di sini saya membuat file baru biar tidak mengganggu yang lama tadi. Nah, di file baru ini saya akan menggambar sebuah roket. Untuk menggambar sebuah roket, saya membuat sebuah objek sederhana seperti ini segitiga. Saya lengkungkan ya. Kemudian saya potong seperti ini dan saya kasih ekor. Ya mungkin saya kasih bentuk seperti ini agar lebih kelihatan kalau ini roket ya. Ya, seperti itu. Terus kemudian saya beri warna. Di sini roketnya warnanya sedikit abu-abu. Terus kemudian saya kasih warna putih dan saya kasih warna merah seperti itu. Kemudian saya akan duplikasi dan saya geser supaya menjadi roket. Nah, ini kurang
kurang masuk, kurang turun tadi, kegeser sedikit. Nah, apabila sudah jadi roketnya, kalau terlalu gemuk bisa dikuruskan sedikit ya. Nah, sama halnya seperti bola tadi, roket ini akan saya ubah terlebih dahulu menjadi simbol. Jadi di klik kanan, convert to simbol. Saya kasih nama roket. Kemudian tentukan durasinya. Durasinya misalkan sama seperti tadi, sekarang durasinya 15 detik. Jadi di 450 frame, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan keyframe. Setelah dua keyframe terbentuk, yang membedakan antara motion guide dan motion twin biasa adalah kita klik kanan, kemudian kita tambahkan add classic motion guide. Nah, dengan adanya motion guide ini, kita klik frame 1, layer guide, kemudian kita akan menggambar polanya. Tekan Y, yaitu untuk pensil tool ya, terus kemudian kita tekan polanya. Nah, ini usahakan supaya tidak putus ya. Maksudnya tidak putus itu garisnya tidak putus. Nah, kemudian ini saya coba saya atur guide-nya biar apa itu namanya? Awalnya sama akhirnya berdekatan. Kalau awal sama akhir berdekatan nanti animasinya jadi animasi loop. Nah, modelnya seperti ini. Nah, di keyframe pertama, teman-teman, ini saya klik, saya arahkan ke sini. Mungkin saya kecilkan sedikit biar agak agak kecil ya, tidak terlalu besar. Jadi saya klik si roket pertama, ini ada titik pusatnya. Titik pusatnya saya snap ke sini, nempel. Kemudian di yang terakhir nempel ke sini. Nah, ini ukurannya juga masih salah. Saya coba clear keyframe dulu ya. Tadi karena yang pertama tadi sudah saya ubah ukurannya. Jadi saya clear keyframe, kemudian saya tambahkan keyframe baru biar ukurannya sama. Terus saya taruh di sini ya. Nah, Anda perhatikan saya taruh di situ. Sehingga yang terjadi di sini sama seperti bola yang bergerak tadi. Kalau saya tambahkan create classic twin, maka dia akan bergerak sama seperti halnya bola tadi, yaitu dia bergerak roketnya seperti ini. Nah, sayangnya karena roket ini berbeda dengan bola, kalau bola tadi itu bulat, sementara roket ini harus ada arahnya, tidak harus terbang ke arah atas terus, maka di dalam eh, Animate itu menyediakan opsi untuk rotasi sesuai dengan padnya. Jadi di sini saya sesuaikan dulu rotasinya. Yang terakhir ini rotasinya agak miring sedikit seperti ini. Sementara yang di awal tadi rotasinya agak miring sedikit ke sini. Nah, setelah orientasinya sudah Anda atur yang di awal dan di akhir, di tengah-tengah ini Anda klik. Kemudian di sini ada yang namanya orient to path. Nah, orient to path ini kalau saya klik ya, Anda perhatikan kalau ukurannya, Anda perhatikan ini posisi roketnya. Tanpa orient to path dia naik ke atas. Kalau orient to path-nya saya klik, maka dia langsung menyesuaikan posisinya. Sehingga kalau dijalankan dia seperti ini sekarang. Jadi dia mengikuti areanya, rotasinya mengikuti areanya. Nah, ini keunggulan dari animasi motion yang orient to path-nya bisa diatur sedemikian rupa sehingga si roket ini bisa bergerak seperti roket pada umumnya, yaitu bergerak dengan arah yang tepat. Nah, ini adalah materi kedua, yaitu orient to path. Nah, berikutnya kita akan membuat animasi yang lain lagi, yaitu bagaimana memanipulasi layer supaya kita itu bisa melihat objek kadang di depan, kadang di belakang, seperti contohnya adalah seperti planet yang sedang berputar, ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya membuat file baru lagi, saya create ya. Nah, saya akan membuat sebuah bulan, planet ya, bulan itu satelit ya, bulan yang akan mengitari bumi. Nah, pertama-tama ketika saya membuat bulan mengitari bumi, saya tidak akan konsentrasi ke bumi dulu, tapi saya akan konsentrasi ke bulan. Jadi di sini saya membuat bulan, prosesnya sama tadi kayak kayak bola tadi ya, dikonvert lagi menjadi simbol, kasih nama bulan, kemudian tentukan durasi, misalkan durasinya di sini adalah 120 frame atau 4 detik, insert keyframe.
Nah, kemudian saya tambahkan juga guide, classic motion guide. Nah, karena orbitnya bumi, orbitnya bulan itu adalah membentuk elips, maka di sini saya akan membuat elips. Saya tidak harus menggunakan pensil, kemudian saya menggambar elips seperti ini karena susah. Jadi saya akan membuat elipsnya dengan menggunakan oval tool. Jadi di oval tool ini saya akan menggambar elips kayak gini. Kemudian saya akan hapus isinya. Ya, jadilah tinggal garis tepinya saja. Dan yang harus diingat, motion guide itu harus ada awal dan ada akhir. Maka kita hapus sedikit ujungnya di sini. Jadi saya hapus, saya seleksi, kemudian saya tekan tombol del untuk menghapus ujungnya. Maka saya punya lubang di sini ya. Nah, di awal kayak tadi, saya drag menuju ke awal stage, kemudian di akhir saya drag ke akhir stage. Akhirnya pad ya, akhir pad dan awal pad. Kalau sudah saya tambahkan classic twin, maka jadilah animasi bulan berputar. Belum ada buminya. Jadi kalau saya jalankan itu hasilnya hanya sebuah lingkaran yang bergerak pada lintasan elips secara loops atau terus-menerus seperti ini. Nah, berikutnya adalah membuat bolanya, membuat buminya. Nah, untuk membuat bumi, saya klik layer guide ini, saya buat layer baru. Saya menambahkan layer baru, layer 3 ya. Kemudian di sini saya akan menggambar sebuah bumi dengan warna biru biar mudah. Saya akan taruh di sini, besar. Nah, kalau saya jalankan, maka bulan ini berada posisinya di bawah atau di belakang dari bumi. Padahal ini nggak saya sukai. Ingin saya kadang berputar di depan, kadang di belakang. Bagaimana kalau layer 3 ini saya drag ke bawah, di layer paling bawah. Kalau saya jalankan, maka bulannya berputarnya dari apa itu namanya, bulannya berputarnya justru di depannya. Padahal kita maunya kadang di depan, kadang di belakang. Nah, solusi atas permasalahan itu adalah, Anda perhatikan, saat ini buminya berada harusnya ada di depan dari bumi. Maaf, berada di depannya bulan. Maka ini saya drag aja ke atas. Ya, ke atas, layer paling atas. Jadi dia modelnya seperti ini. Ini sudah betul tahapan ini. Nah, ketika bulannya ada di sini, maka bulan ini harus posisinya berpindah. Nah, maka cara yang paling mudah itu adalah buminya ini kita copy, kemudian di sini kita hapus frame-nya. Jadi kita tambahkan blank frame. Maka dia akan kosong. Ya. Nah, kekosongan ini akan kita isi dengan layer baru lagi yang kita letakkan di paling bawah. Di frame 60 akan kita tambahkan blank frame, kemudian kita paste in place si bumi tadi. Maka buminya akan berada di belakang dari bulan itu sendiri. Jadi ini yang disebut sebagai efek manipulasi di dalam pembuatan animasi. Nah, apabila dilihat secara keseluruhan, bulan ini akan berada, Anda lihat layernya mungkin saya drag agar lebih panjang lagi. Layer 3 karena berada di atas, yaitu layer bumi, maka dia ketutupan bulannya. Sampai di frame 60, layer yang di atas ini hilang, kosong, tidak ada gambarnya lagi. Tapi gambar itu dipindah ke layer di bawahnya. Maka buminya berada di belakang. Nah, kalau ini dijalankan, maka buminya akan diitari oleh bulan. Nah, animasi ini sangat cocok apabila digunakan untuk membuat sebuah animasi tata surya misalkan. Maka kita bisa membuat sebuah animasi yang cukup mudah untuk dibuat, namun juga memiliki kualitas yang baik karena gambarnya bisa kadang di depan, kadang di belakang. Ya. Nah, materi terakhir yang akan saya ajarkan di apa itu namanya di kesempatan kali ini adalah membuat animasi yang lebih kompleks yang melibatkan movie clip. Ya. Apa itu movie clip? Movie clip adalah movie di dalam movie. Nah, kita coba kembali dulu ke apa itu namanya ke roket ini tadi. Anda perhatikan roket tadi ketika dijalankan, roket tadi berjalan mengikuti path.
Nah, padahal saya ingin ada efek yang lebih menarik, misalkan ada apinya, gitu ya, ada api di belakang roket tersebut. Maka api ini bisa kita gambar di roket. Jadi caranya adalah Anda klik frame satu. Jadi di frame satu ini, di keyframe pertama, Anda double klik si roket tersebut. Klik-klik. Ya. Maka saat ini Anda berada pada mode edit simbol roket. Cara lain, saya kembali ke scene satu. Anda klik kanan, kemudian Anda pilih edit simbol. Maka Anda sekarang mengedit roket itu sendiri. Jadi roketnya saja. Bayangkan apabila Anda membuat film, saat ini yang Anda edit adalah aktornya, bukan filmnya. Jadi misalkan Anda sudah membuat film, gerakannya, adegannya, tapi aktornya kok make up-nya kurang, maka Anda nggak perlu mengulangi filmnya. Yang perlu Anda edit adalah aktornya saja. Nah, di aktor ini saya akan menambahkan sebuah roket, sebuah efek api. Jadi saya tambahkan frame dulu di layer satu biar durasinya 10 frame. Kemudian saya membuat sebuah layer baru. Di layer baru inilah saya membuat efek api. Misalkan menggunakan pencil tool, saya menggambar efek api seperti ini. Ya, seperti itu. Warnanya saya warnai dengan oranye. Ya. Kemudian saya kecilkan biar sesuai ukurannya. Saya hapus outline-nya ya. Ya, seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit efek apinya biar bagus. Yang di sini mungkin lebih merah gitu ya. Nah, setelah apinya jadi, api ini saya letakkan di frame satu. Ya. Kemudian di frame 5 saya tambahkan insert keyframe. Apinya saya kecilkan seperti ini. Ya. Jadinya kayak gini. Oh, ini ada kotoran ya. Kotorannya saya buang dulu. Maaf. Nah, ini ada kotoran, saya buang. Nah, jadinya kayak gini. Frame satu, frame 5. Apinya jadi bergerak. Nah, supaya kelihatan rapi, saya letakkan di bawahnya layer satu. Jadinya kayak gini. Ya. Apabila Anda lihat roket ini, secara keseluruhan di dalam animasinya roket ada animasi sendiri. Sehingga ketika saya balik ke scene utama, ke filmnya, apabila Anda enter saja, itu tidak akan kelihatan kalau ekornya bergerak. Asap apinya itu nggak bergerak. Tapi kalau Anda kontrol enter, maka apinya akan kelihatan, apinya sedang bergerak. Nah, inilah yang disebut sebagai movie clip. Jadi movie clip itu adalah animasi yang di dalamnya ada animasinya sendiri. Bayangkan seekor kupu-kupu yang terbang. Ya, misalkan nih, saya membuat kupu-kupu. Jadi saya buat terlebih dahulu sayapnya, misalkan sayap kupu-kupu. Ya, seperti ini. Kemudian kupu-kupu ini saya kecilkan sayapnya. Saya duplikasi biar simetris. Nah, terus kemudian kupu-kupu ini sayapnya akan saya seleksi menjadi simbol. Saya kasih nama kupu. Saya letakkan di sini kupunya. Seperti halnya tadi prosesnya, saya akan membuat durasi. Durasinya misalkan 6 detik, saya tambahkan insert keyframe. Saya tambahkan layer guide, classic motion guide. Saya gambar guide-nya di frame satu. Ya, saya gambar pad-nya ya, seperti ini. Kemudian di frame satu dia terbang ke sana, nempel yang di awal. Di frame akhir dia nempel di frame akhir seperti ini. Nah, ketika ditambahkan classic twin, maka dia jadinya seperti ini. Ya, bergerak. Nah, supaya dia ikut pola, maka dicentang orient to path. Jadi mouse-nya saya letakkan di sini ya, di timeline, kemudian saya centang orient to path. Maka jadilah seperti ini.
Ya, dia bisa bergerak seperti ini. Kalaupun dijalankan, dia juga sama. Dia akan bergerak atau terbang seperti itu. Nah, sayangnya sayapnya belum mengepak. Anda perhatikan sayapnya tidak mengepak nih. Nah, padahal kita ingin sayapnya si kupu-kupu ini mengepak. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya kembali ke frame 1, kemudian saya double klik kupu-kupu ini, lalu saya akan membuat animasi dari kepakan kupu-kupu tersebut. Nah, pertama-tama saya buang terlebih dahulu sayap yang satunya ini. Ya, saya buang. Kemudian sayap ini saya convert menjadi simbol. Saya beri nama sayap. Sayapnya saya tes dulu rotasinya pakai transform tool. Anda lihat rotasinya masih salah ya pusatnya. Pusatnya saya pindah ke sini, ke ujung, biar enak. Nah, seperti ini. Nah, setelah sayapnya sudah betul, kupu-kupunya butuh 2 sayap. Jadi ini saya Ctrl C sama Ctrl V. Kemudian yang sayap satunya saya putar. Modify, transform, flip horizontal. Nah, setelah punya 2 sayap, maka akan saya animasikan. Ingat, satu keyframe hanya boleh diletakkan satu objek. Di sini ada 2 objek, maka ini saya seleksi dua-duanya. Saya klik kanan dan saya tambahkan distribute to layers. Nah, setelah distribute to layers, bagaimana? Kita kembangkan si sayapnya ini, kita buat bergerak. Misalkan ya, durasinya saya ambil 15, saya tambahkan insert keyframe. Kemudian tengah-tengahnya, misalkan 7, saya tambahkan insert keyframe. Di tengah-tengahnya saya sempitkan nih kupu-kupunya menggunakan transform tool. Nah, seperti itu. Barulah saya tambahkan classic twin. Maka jadinya seperti ini. Ya, karena frame awal dan frame akhir sama posisinya, maka dia akan looping. Ya. Kembali ke scene 1, apabila Anda enter saja, dia tidak terlihat kepakan sayapnya. Movie clip tidak akan terlihat gerakannya ketika di enter biasa. Tapi kalau sudah di control enter, maka gerakan kupu-kupu tersebut sayapnya akan muncul di layar Anda. Nah, apa penerapannya? Movie clip ini banyak. Misalkan Anda kalau membuat animasi orang berjalan, tidak perlu menggambar semua frame ya, berjalan dari satu titik ke titik lain, digambar satu-satu nggak usah. Anda cukup menggambar satu loop saja. Satu loop itu satu putaran gerakan. Kaki kanan melangkah, diakhiri dengan kaki kanan melangkah lagi. Jadi satu kali langkah, tapi langkahnya itu satu loop. Ya, berarti 2 langkah, langkah kanan, satu kali, langkah kiri satu kali, kemudian kanan kembali akan melangkah. Itu disebut satu loop. Nah, dengan cara ini Anda bisa mengembangkan animasi menjadi lebih baik lagi. Nah, saya rasa itu tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Memang hanya setengah jam, namun harapannya dari setengah jam ini Anda nanti pada jam berikutnya mencoba sendiri membuat animasi mulai dari bola tadi, kemudian animasi eh, si roket, dan kemudian terakhir animasi kupu-kupu. Saya harap Anda mencobanya dan nanti akan ada brief tugas untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Ini akan saya stop record terlebih dahulu.